Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa azwajihi wa azwajihi ajma'in bil hadri ma'rifati wa ma ki hashim ashhadu bi rabbil sallallahu alaihi wasallam shuridan an yaqbita min tarani tahnan khazin ma yakifaki man yakupani Rasulullah Abdul Hadi Nabi Muhammad Jati Kesinuddin Bali Masud Babar Syekh Muhammad Hazin Mansur Al-Fatihah Ya kana mudra ya kana stain sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana tabi'na nabiyina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin la hawla la quwwata illa billahil aliyil azim Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'du seluruhnya yang berbahagia, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat taufik hidayah, kesempatan hingga kita bisa bertemu lagi di kajian kita selama di bulan Ramadan yang ada. Apa yang kita lakukan bersama mudah-mudahan diiringi hidayah, diiringi ridhonya Allah, sehingga bisa membawa banyak manfaat, maslahah, barokah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, terutama amal ini mudah-mudahan menjadikan sabab kita dan seluruh keluarga, seluruh teman kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, musibah, lain bahkan wabah yang ada ini, sehingga kita semua bisa selamat, kita semua bisa mengerjakan amaliyah selama di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, agar kita bisa mendapatkan pangkat dan derajat yang tinggi, terutama nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'da'alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zuhdu ahsanu mansabun ba'da tuqa wa bihi yunalu muqamu babil ula. Waz-zuhdu, lanjutannya nazamannya, waz-zuhdu lan utawi zuhud iku ahsanu man sobin, luweh bagus-baguse pangkat, ba'da tuqa yang dalam sawise takwa utawa wedi marang Gusti Allah. Wa bilan kelawan zuhud yunalu bisa dan berkoleh, yunalu bisa dan berkoleh apa muqamu arbabil ula, pangkate pira-pira kang anduweni derajat kang luhur. Qala Daud Al-Ghazali, Imam Ghazali, arti bebasnya nazaman tadi bahwa sifat zuhud itu adalah
paling bagus-bagusnya pangkat setelah memiliki ketakwaan kehadiran Allah Ta'ala. Sebab dengan zuhud akan bisa orang itu mencapai derajat tinggi di kelompoknya orang-orang yang mendapatkan pangkat yang luhur di sisi Allah Ta'ala. Qala Daud sebal Ghazali Imam Ghazali az-zuhdu ta zuhud fid dunya ing dalam dunya iku maqamun pangkat syarifun kang mulya min maqamatis salikina saking pira-pira pangkate pira-pira kang padha ngambah dalan akhirat kabeh. Wayan tadimulan dadi kesusun dadi kaurut-urutake dadi kesusun apa hadzal maqamu ikilah pangkat min ilmin saking ilmune wa halin lan tingkae wa amalin lan amal utawa perbuatane kasairil maqamati kaya sekarine pira-pira pangkat li anna abwabal imani karena sedune pira-pira lawange iman kullaha yaskabani abwabul iman iku tarji'u balik apa abwabul iman ila akadin marang akati wa qaulin lan ucapane wa amalin lan amali utawa perbuatane wa zahidu lan utawi wong kang zuhud iku yang bagi sayukja apa ayyaula yento iku yang bagi sayukja apa ayyaula apa ayu awila ya wa zahidu lan ta wong kang zuhud iku yang bagi sayukja apa ayu awila yento na'wili sapa zahid fi batinin dalam batine zahid ala salasi alamatin ing atase telu pira-pira tanda. Al ula utawi alamat kang pertama iku alla yafroha yen to ora bungah sapa zahid bi maujudin kelan barang kang wujud. Wala yazanan orang rasa susah sapa zahid ala mafkudin ing atase barang kang ora wujud ora ana. Tapi bal yang bagi balik sayukja apa ayyakuna yen to ana sapa zahid iku bididi kelawan sebalike min dzalika sange mengkono-mengkono alla yafroha bi maujudin la khirima wa huwa lantai adiddu sebaliknya iku ayazana yen tong rasa susah sapa zahid biwujudil mali kelawan onoe bondo donya wa yaqrahulan bungah sapa zahid bifaqadi kelawan kelangan utawa kasepen mal kasepen harta benda. Asaniyatu utawi alamat utawa tanda kana meloro iku ayas tawi yen to dadi padha indah ing dalem mungguhe zahid apa zamu sapa zamu wong kang maidu to nyacat zahid wa ma dihulan wong kang ngelem zahid. Fal awwalu mongko kang pertama iku alamatu zuhudi tandane zuhud fil mali dalam harta benda. Wasani lan utawi kana meloro iku alamatuz zuhdi tandane zuhud fil haling dalam bab masalah pangkat. Asali satu tai kana nomor 3 tanda utawa alamat kana nomor 3 ku ayakuna yen tono apa unsuhu rasa ayeme rasa aring utawa rasa ayeme zahid iku billahi iklan Gusti Allah taala iku billahi iklan Gusti Allah taala lawal wal ghalibu lan tai kaprai ala qalbi ngatasi kaprai utawa umumi ala qalbi ngatasi atine zahid
iku halawatu taati ngrasa manise taat ngabukti marang Gusti Allah. Indah wis ente apa qala al-Ghazali. Sudah lanjutnya tadi nadhoman bahwa zuhud termasuk tingkatan amalia riyadhah yang sangat bagus nilai derajat atau pangkatnya yang ada setelah ketakwaan tadi seperti nadhom. Kemudian yang pengarang kitab ini musannaf mendatangkan dauhnya atau pendapatnya Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, zuhud ketika hidup di dunia ini adalah pangkat yang sangat mulia. Di antara beberapa pangkat-pangkatnya orang-orang yang menempuh jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Dan bahkan dari pangkat zuhud ini akan tersusun mulai dari bab keilmuannya, bab haliyah tingkahnya, dan bab amal perbuatannya yang ada seperti di pangkat-pangkat yang lain. Kenapa? Karena bab iman atau pintunya iman seluruhnya, bab keimanan keseluruhannya ini akan kembali ke nilai akadnya, ucapannya, dan amalnya yang ada. Jadi bab masalah keimanan keseluruhannya ini akan kembali ke akadnya, akad perjanjiannya, ke ucapannya, dan ke amalnya yang ada. Sama dengan pangkat zuhud tadi yang ada. Zuhud ini ada dari segi nanti keilmuannya, haliyahnya, dan juga amalnya yang ada. Seperti yang dikatakan, dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi. Dari ini, maka menurut Imam Ghazali tadi, orang zuhud itu hendaknya bisa memberikan pengertian dalam batinnya, dalam hatinya, 3 alamat atau 3 tanda-tanda. Orang zuhud tadi benar-benar dikatakan zuhud, hendaknya di dalam batinnya ini kuat ada pengertian 3 tanda-tanda zuhud tadi. Alamat yang pertama, tanda yang pertama, orang yang zuhud itu tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa senang dengan apa yang sudah ada. Dan orang zuhud itu tidak merasa susah dengan apa yang tidak ada. Bahkan dalam batinnya akan bisa terbalik pengertiannya. Maksudnya orang yang benar-benar zuhud, orang itu akan merasa susah ketika mendapatkan harta banyak. Dan orang itu akan merasa bahagia, senang ketika tidak mendapatkan harta benda. Tanda yang pertama ini, apa mungkin terjadi kalau menurut angan-angan kita, apa bisa atau apa mungkin terjadi seperti yang dijelaskan Imam Ghazali yang sebaliknya tadi. Mungkin yang pertama tadi, orang yang zuhud itu tidak akan senang, tidak akan bahagia dengan apa yang ada, dan tidak susah dengan apa yang tidak ada. Ini bisa kita angan-angan mungkin bisa terjadi hal yang ini.
Tapi kalau yang sebaliknya, ini akan agak sulit, akan agak berat. Karena Imam Ghazali menerangkan dari tanda yang pertama tadi, malah yang lebih baik lagi orang zuhud itu bisa sebaliknya. Maksudnya sebaliknya tadi adalah dia akan merasa susah karena adanya harta benda yang dimiliki, dan dia akan merasa bahagia ketika tidak memiliki harta benda apapun. Dari satu tanda ini berarti orang zuhud itu juga akan ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang tinggi dari tanda yang pertama ini, karena orang tersebut, orang zuhud itu tahu betul hakikinya harta benda yang ada. Sangat mengetahui dengan betul nilai harta benda, nilai duniawi yang ada. Yang duniawi ini tidak ada artinya sama sekali, apalagi kalau tidak dipakai untuk ibadah kehadirat Allah. Karena mereka tahu betul nilai hinanya harta benda, nilai hinanya duniawiyah, maka ketika mendapatkan harta benda dia merasa susah. Merasa susah karena dia tidak bisa mungkin menggunakan harta benda untuk ibadah kehadirat Allah Ta'ala. Atau dia merasa susah karena mungkin harta benda yang ada tadi akan menjadi penghalang dirinya untuk selalu hadir kehadirat Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan tadi, merasa susah dengan adanya harta benda. Bahkan kemudian sebaliknya dia akan merasa bahagia ketika tidak ada harta benda. Kenapa dia merasa bahagia? Karena ketika tidak ada harta benda, karena tadi tahu hakikinya duniawiyah, sehingga ketika tidak memiliki apapun dia akan merasa sangat bahagia sebab tidak ada penghalang bagi batinnya untuk selalu hadir kehadiran Allah Ta'ala. Itu mungkin pengertian akan bisa mencapai hal itu tadi. Dia akan merasa susah ketika ada harta benda dan akan merasa bahagia ketika tidak memiliki harta benda. Tanda yang kedua adalah orang yang zuhud itu, bagi orang zuhud itu akan sama antara orang yang merendahkan dirinya, orang yang mencela dirinya, dan orang yang memuji dirinya. Jadi orang itu punya zuhud. Tanda yang kedua adalah dalam batinnya, dalam hatinya, orang zuhud itu akan menganggap sama antara yang mencela dirinya atau orang yang memuji dirinya. Ada orang yang merendahkan dia, hatinya sama, tidak akan marah terhadap orang yang merendahkan dia, orang yang mencela dia. Kemudian terhadap orang yang memuji dia, sama nilainya, hatinya tidak merasa bahagia, hatinya tidak merasa senang, tidak ada rasa ini. Karena orang zuhud tadi mengenal hakikinya tadi, bahwa celaan orang atau pujian orang ini tidak akan ada pengaruh sama sekali, terutama nanti ketika sowan kehadirat Allah Ta'ala. Kedua tanda tadi bagi orang zuhud tadi akan sama nilainya antara dicela orang, direndahkan orang, dan dimuliakan atau dipuji orang. Untuk yang pertama, dia tidak akan ada marah, tidak akan ada rasa benci terhadap orang yang mencela dia, terhadap orang yang merendahkan dia. Ini kebanyakan tanda zuhud dari harta benda yang ada. Dari harta benda yang ada. Jadi orang lain ketika merendahkan dia, orang lain ketika mungkin mencela dia,
orang zuhud ini, maka orang zuhud ini tidak akan ada nilai bencinya, tidak akan ada nilai marah terhadap orang yang membenci dia atau yang mencela dia. Nah, tanda ini tanda zuhud dari harta benda biasanya. Yang kedua, yang dua tadi yang apa? Tidak akan merasa senang dengan pujian-pujian orang yang ada. Ini tanda zuhud ketika bab masalah mungkin pangkat yang ada, jabatan yang ada. Orang yang zuhud batinnya tadi, termasuk zuhud itu ndak ada nilai nemen kesemsem ambek pangkat ambek jabatan. Lah ketika orang zuhud itu mungkin diberi jabatan oleh Allah Ta'ala, tanda dia ndak kesemsem ambek jabatan, tanda dia punya nilai zuhud terhadap pangkat atau jabatannya yang ada, maka ketika ada orang memuji dia, ketika ada orang memuliakan dia, ini tidak akan menjadikan dia senang, tidak akan menjadikan dia bahagia. Kenapa? Karena mencelanya orang, memujinya orang, ini tidak akan ada nilai pengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tahu hakikinya kita manusia dari setiap kita individu hanya Allah Ta'ala. Agar bisa kita punya sifat ini, tanda yang kedua tadi bahwa ketika orang yang mencela atau yang memuji, itu tidak ada bedanya, sama saja. Ketika ada orang mencela, kita tidak akan marah. Ketika ada orang yang memuji kita tidak akan merasa senang. Ini bisa ada dalam batin kita kalau kita tahu dengan yakin bahwa celaan orang, pujian orang tidak ada pengaruh bagi kita, terutama nanti di hadirat Allah Ta'ala. Dalam batin kita tancapkan kuat yakin bahwa seandainya saja kabeh makhluk sak donya, kabeh menungso sak donya merendahkan kamu, mencela kamu, seakan-akan kamu tidak ada baiknya sama sekali. Sampai-sampai wong sak donya kabeh mencela kamu dan merendahkan kamu. Tapi di sisi Allah, kamu ini adalah hambanya yang paling mulia, maka celaan, hinaan, direndahkan oleh semua orang sak donya nggak akan ada nilai pengaruhnya. Karena munggih Gusti Allah, kamu hambanya yang paling mulia. Meskipun wong sak donya mencela, ya nggak akan ada nilainya. Kenapa? Karena Allah yang memiliki kamu itu menilai kamu adalah mulia adanya. Sebaliknya sama, umpama saja kabeh makhluk sak donya, menungso sak donya muji, ngelem, memuliakan kamu, tapi mungguhi Allah Ta'ala, kamu adalah sangat hina, sangat rendah, jauh dari rahmatnya Allah. Wah, ini bakal sengsara. Pujian orang sak donya mang lem-lemane wong sak donya gak akan ada nilai pengaruhnya di hadapan Allah Ta'ala. Karena hakiki ini perkara yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi agar kita memiliki sifat tadi, ketika ada orang yang mencela kita tidak marah, ketika ada orang yang memuji kita tidak senang, bahwa celaan atau pujian itu nilainya sama. Dalam batin harus ada keyakinan semacam yang saya jelaskan tadi. Masih menurut Imam Ghazali, tanda yang ketiga
bahwa orang yang zuhud itu akan merasa nyaman, akan merasa tenang batinnya ketika bisa terus bersama dengan Allah Ta'ala. Dimanapun berada, keadaan apapun, situasi apapun, batinnya merasa dia terus ada hadir dengan Allah Ta'ala. Ketika ini dia akan merasa nyaman, merasa tenang. Kenapa? Karena secara umum hatinya orang yang zuhud itu akan merasa nikmat ketika melakukan ibadah, ketika taat kehadirat Allah. Jadi tanda yang ketiga bagi orang-orang yang derajatnya ketika dia riadohnya sampai di bab masalah zuhud tadi yang ada, maka tanda yang ketiga dia akan merasa sangat nyaman, sangat tenang ketika bersama dengan Allah Ta'ala. Lah, tanda umumnya bagaimana? Dikatakan kita orang zuhud itu tadi terus bersama Allah Ta'ala. Tadi secara umum hatinya orang-orang yang zuhud ini akan merasa nikmat, akan merasakan nikmat atau manisnya ibadah dan taat kehadiran Allah Ta'ala. Karena itu tanda yang ketiga, orang yang zuhud itu akan merasa nyaman, merasa tenang, itu ketika memang terus bisa hadir kehadiran Allah Ta'ala. Kelanjutannya waqala lan dawu sapa Sufyan bin Uyainah az-zuhdu tawi zuhud iku salah satu ahrufin ana telu pira-pira huruf. Zayun siji iku za wa haun lan ha wa dalun lan dal. Fazayu mongko ta huruf za iku tarkuz zinati ninggalake pepaes. Wal haulan tawi hae iku tarkul hawa ninggalake hawa nafsu. Wadalulan tawi huruf dal iku tarkud dunya ninggalake donya brana bi jumlah dia klan sekabehane donya brana. Inta wis entek apa dawe Sufyan ibn Uyainah. Kemudian ada lagi pendapat dari Imam Sufyan bin Uyainah yang dikatakan zuhud. Beliau menjelaskan lewat jumlahnya huruf zuhud. Yang zuhud ini terdiri dari 3 huruf, diawali dengan huruf za, zai, za, kemudian huruf ha, dan huruf dal. Syekh Sufyan bin Uyainah ini memberikan penjelasan zuhud dengan 3 huruf itu. Yang huruf za-nya yang awal ini menunjukkan pengertian tarkuz zinah, meninggalkan pepaes dohir. Yang dikatakan zuhud yang diawali dengan za tadi, yang pengertiannya adalah meninggalkan penghias dohir. Orang ini tidak akan terlalu melihat atau memperhatikan dohirnya yang ada. Tidak akan menghiasi dohirnya dengan hal-hal yang mungkin berupa kemewahan dan sebagainya. Karena huruf za tadi berpengertian meninggalkan hal duniawi, meninggalkan perhiasan tadi. Kemudian haknya adalah tarkul hawa, meninggalkan ajaane hawa nafsu. Ini nanti berupa haliah tadi, tingkah perbuatan batin. Orang yang zuhud dalam kehidupannya sehari-hari itu akan jauh dari aja-ajaane hawa nafsu.
Dia tidak akan tergiur dengan penggeridune hawa nafsu atau bahkan mungkin penggeridune setan lewat nafsu manusia itu. Orang zuhud akan bisa mengendalikan ini. Kemudian untuk dalnya adalah meninggalkan duniawiyah beserta seluruh isinya yang ada. Orang zuhud dengan adanya huruf dal terakhirnya yang menunjukkan arti meninggalkan hal duniawiyah yang ada keseluruhannya, berarti menurut Sufyan bin Uyainah, orang zuhud itu orang yang sama sekali tidak ada angen-angen nih perhatian nang hal duniawiyah yang ada, karena orang-orang zuhud itu yakin dengan sekuat-kuatnya kehadiran Allah Ta'ala bahwa kehidupan kita manusia di alam dunia ini pasti sudah ada jaminan dari Allah Ta'ala, terutama bab masalah rezeki tadi yang ada. Karena itu orang zuhud itu hatinya akan tenang selama hidup dunia, karena yakin bahwa dia hidup jangankan untuk bab rezeki atau makan yang ada, wong ketika hidup menghirup udara pun ini pemberian dari Allah Ta'ala. Karena itu orang-orang zuhud akan tenang nilainya. Itu ada keterangan dari Sufyan bin Uyainah. Lanjut lagi, qala dusani qala daus sab'an nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum lamuna weruh to ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang qad dia hale teman-teman den paringi sapa rajul zuhdan ing sifat zuhud fid dunya ing dalem donya, wakil tamandikin lan sedhithik ucapan, sedhithik omong, sedhithik ucapan dan sedhithik omong, ya bakal taribu mongko padha kepareka nyedhek atau kepareka sapa sira kabeh minhu sangi rajul. Sebab fa innahu mongko dene rajul iku yulakonu den wulangi den talqinu den wulangi sapa rajul, diulangi al hikmata ing ilmu hikmah. Rawahu ing hadis sabal Baihaqi, Imam al Baihaqi an Abi Khaladin sangi Abi Khalad wa Abu Nuaimin wal Baihaqi an Abi Hurairah sangi Abu Hurairah. Terusannya ada hadis atau dauhnya kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Khalad tadi sampai yang meriwayatkan adalah Abi Hurairah. Di dalam hadis ini yang ada di yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi tadi, Nabi pernah bersabda, apabila di antara kamu melihat ada seorang laki-laki yang oleh Allah Ta'ala orang ini benar-benar diberi sifat zuhud duniawiyah dan juga diberi Allah Ta'ala bisa menjaga mulutnya, tidak terlalu banyak bicara, maka dekati orang tersebut. Berusahalah kamu terus bisa mendekat terhadap orang tersebut, karena orang tersebut mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Ta'ala. Mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Ta'ala. Hadis ini tadi, yang riwayat dari Imam Baihaqi tadi yang ada pengertian bahwa seseorang akan dengan mudah mendapatkan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini ilmu dari segi batiniah, ilmu yang orang itu diberi kekuatan Allah Ta'ala untuk bisa mengetahui nilai sirri, nilai latifah, nilai hal yang sangat halus dalam setiap hal yang ada. Itu ilmu hikmah.
Atau biasanya kadang dikatakan orang yang memiliki nilai kebijaksanaan, kewibawaan yang tinggi adanya, itu hikmah. Kadang pengertian hikmah ini ketika dikatakan termasuk kalimat-kalimat mutiara, ini semuanya adalah kalimat-kalimat hikmah. Kalau yang di Quran semacam dicontohkan wasiat-wasiatnya Luqman Al-Hakim terhadap putranya, ini juga dikatakan kalimah-kalimah mutiara tadi, hikmah tadi ada. Nah, untuk bisa orang itu mudah mendapatkan ini, tadi di hadis ini ada 2 syarat yang disebutkan Kanjeng Nabi. Orang itu hidupnya di dunia punya sifat zuhud terhadap duniawiyah dan bisa mengendalikan mulutnya, tidak banyak digunakan mengucapkan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau dijaga dari fudul yang ada. Qala, kemudian selanjutnya qala Dausab Al-Manawi, Imam Al-Manawi, yulakonu utawi maknani yulakonu al-hikmah bikofin kelawan gawe huruf qaf musaddadatin kang den tasdid maftuhatin tur kang den waca fathah ayu alamu den paringi piwulangan sapa rajul daqaiqal isyarati ing pira-pira lembute pira-pira isyarah, pira-pira lembute pira-pira isyarah asyafiyati kang bisa marasake li amradil qulubi marang pira-pira penyakit hati almaniati kang iso nyegah min ittiba ilawa saking ngenut mbureni hawa nafsu. Kemudian dijelaskan pengertiannya yulaqanu al-hikmah tadi menurut Imam Al-Manawi. Yang dimaksud dengan yulaqanu al-hikmah talqin tadi adalah orang itu diberi keilmuan terhadap hikmah. Kemudian oleh Imam Al-Manawi, yang dimaksud dengan hikmah itu apa? Hikmah itu adalah orang tersebut diberi nilai sirrinya, nilai lembute isyarah, sirrinya isyarah yang bisa menyembuhkan terhadap penyakit-penyakitnya hati. Penyakit-penyakitnya hati sehingga bisa mencegah orang itu nuruti hawa nafsune. Karena itu kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya ini bernilai hikmah tadi. Kalimat-kalimat mutiara tadi. Karena pengertian hikmah tadi adalah orang ini diberi pengetahuan terhadap sirrinya, rahasianya, isyarah-isyarah yang bisa menyembuhkan terhadap penyakitnya hati. Berarti yang dibicarakan adalah hal yang sirriyah, hal yang batiniyah. Karena tadi penyakitnya hati. Sehingga bisa mencegah orang ini tidak terus mengikuti terhadap hawa nafsunya yang ada. Wa qala lan daumane sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapani wong iku isdada tambah-tambah sapa man apane ilman ilmune, tapi walam yazdad lan ora iso tambah-tambah sapa man fid dunya ing dalam dunya iki apane zuhdan zuhute sengite, ya berarti lam yazdad mongko ora tambah-tambah sapa man minallahi sang Allah taala illa bu'dan kejaba ing adoe. Rawahu ing hadis sahabat Dailami Imam Ad-Dailami an aliyin saking Sayyidina Ali. Sing fa innal ulama mongko stune para ulama iku hakku luwe berhak bizudi kelan sifat zuhud di dunia ing dalam dunya min hurim dinimbang saking liyane ulama, min hurim dinimbang saking liyane ulama. Kemudian ada lagi hadisnya Nabi
yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali tadi, Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang bertambah-tambah keilmuannya akan tetapi tidak bertambah-tambah zuhudnya terhadap hal duniawiyah, maka orang ini tidak akan ada nilai tambah-tambahnya terhadap Allah Ta'ala kecuali bertambah jauh dari Allah, kecuali bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Dari hadis ini kemudian sampai berarti ada pengertian para ulama, orang-orang alim yang ada, mereka lebih berhak untuk memiliki sifat zuhud terhadap duniawiyah yang ada daripada selain para ulama. Kenapa? Karena ulama adalah orang-orang yang bertambah-tambah nilai keilmuannya. Ketika diterapkan hadis tadi, kalau ulama ini adalah orang yang bertambah keilmuannya, maka orang-orang ini harus bertambah nilai zuhudnya terhadap duniawiyah. Apa yang dijelaskan tadi di dalam kitab ini, ketika memahami hadis, barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah sifat zuhudnya ke duniawiyah, diterjemahkan semacam itu tadi, maka akan bisa kita ambil pengertian, bisa kita ambil kesimpulan, tanda orang-orang alim tadi adalah orang-orang yang memang dekat kehadiran Allah Ta'ala. Ketika orang-orang alim ini memiliki sifat zuhud terhadap duniawiyah. Orang alim yang benar-benar alim dari segi batiniahnya yang ada, tandanya orang ini pasti akan punya sifat zuhud terhadap hal duniawiyah. Tapi kalau orang-orang yang dikatakan alim tadi hanya, mohon maaf, mungkin hanya dohirnya atau kulitnya saja, mungkin tidak akan ada sifat zuhudnya di dalam hati terhadap duniawiyah yang ada. Karena hadisnya Nabi jelas menyebutkan tersebut. Kanjeng Nabi sabdanya tadi mengandung pengertian itu. Karena tadi barang siapa yang bertambah-tambah keilmuannya akan tetapi tidak bertambah-tambah zuhudnya terhadap duniawiyah, maka orang ini tidak ada tambah-tambah dari Allah Ta'ala kecuali bertambah jauh dari Allah. Berarti keilmuannya tidak akan ada nilai kemanfaatan bagi dirinya, terutama nanti di akhirat di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi penjelasan zuhud, diambilkan dari tadi keterangan yang Imam Ghazali, dari Imam Sufyan bin Uyainah, kemudian didatangkan hadis Nabi tadi. Selanjutnya nadhoman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhibbudun ya qailun ainat tariq ainal khala suka muskirin saribat tola. Wa muhibbudun ya qailun ainat tariq ainal khala suka muskirin saribat tola. Wa muhibbudun ya lan utawi wong kang banget kesemsem donya prana, iku qailun wong kang ngucap aina iku ing dalem ndi at-tariqu utawi dalane. Aina iku ing dalem ndi utawa apa carane al khalasu ta iso slamet sangka donya brana mang. Iku kamuskirin kaya wong sing mabuk, syariba kang ngombe sapa muskir, syariba kang ngombe sapa muskir atola ing khamar utawa ing arak. Hadzal baitu utawi kilabet bet wa muhibbud dunya tadi lakhri iku makhudun dan alap min qauli Syekh Muhammad bin Hasan saking dawe Syekh Muhammad bin Hasan
muallimu kang dadi guru Al Husaini kang bangsa Husaini Ba'lawi Al Husaini Ba'lawi sing dawe idza ghariqa lamun wis kerem sapa ibnu adama menungso fi hubbi dunya ing dalem kesemsem donya brana kala mongko ngucap sapa ibnu adam kaifa hale kaya apa amalu agawi to ngamal sapa ingsun aina iku ing dalem diatori ku ta dalane aina iku ing dalem di akhalas utai slamete yusbi hale nyerupani sapa ibnu adam asyakrona ing wong kang mabuk awil gori kau ta wong kang kerem fil bahri ing dalem segara wa illa lamun ora fama mongko utawi apa fama mongko utawi apa sing wiru kalamila saliyane dawuh Gusti Allah wa dilati rasulan nuduhnone utusan Gusti Allah iku tarikun dadi dalan iku tarikun dadi dalan qalu ta dawuh Nadim dunya rupane lafat dunya iku bidomid dali kelan diwaca dhammah dali wa kasran diwaca kasroh dali kama kaya keterangan nakola nukil ing Mas Suhaimi Imam As-Suhaimi an Ibni Qutaibah sang Imam Ibnu Qutaibah wabil kasran diwaca qasar min ghairi tanwinin sangin tanpa ditanwin li anna alif krana dunya alif dunya iku li tanisi krana nuduhake muannas wa qaulan dawi Nadim at-tariq lafat at-tariq bisukunil qafi kelan disukun qafi wa filan iku ing dalem bet nadoman mang mau tai perkara sama kandan arani poma indal arudiyina ing dalem mungge ulama ahli arud bitadhil kelawan aran tadhil qauluhu utawi dawi Nadim attila lafat attila iku al muradu tekang den karepake huna ing dalem kene bet iku al khamru khamre wa aslulan utawi asali khamr iku ma barang tubiha kang den masak apa ma min asil ainabi saking persane anggur hatta dzaba sehingga susut utawa ilang apa sulusahu rong pertelone asilul ainab rong pertelone asil ainab. Nah, doman selanjutnya uang ketika orang itu sudah terlena dengan hal duniawiyah wis nemen oleh kesemsem ambek donya brana orang ini akan berkata aina thoriq di mana jalannya ini untuk bisa selamat bagaimana caranya bisa selamat dari duniawiyah ini orang-orang yang semacam ini orang-orang sing nemen kesemsem donya iki gambarannya seperti orang yang mabuk ketika habis minum minuman keras yang ada. Nadoman ini atau bait ini diambil dari dahulunya Syekh Muhammad bin Hasan tadi bahwa di satu kesempatan Syekh Muhammad bin Hasan menggambarkan ketika seorang hamba, ketika manusia itu sudah terlena dengan duniawiyah, sudah memuncak rasa seneng kemaruk lan kesemsemenang dunia dunia brana, maka manusia ini akan berkata, bagaimana saya bisa beramal dengan duniawiyah yang ada ini? Terus bagaimana jalannya atau caranya bisa selamat dari duniawiyah yang ada ini? Bagaimana cara saya bisa selamat dari tenggelamnya terhadap duniawiyah yang ada? Ucapan orang-orang ini tadi yang sudah terlena dengan duniawiyah, ucapannya ini hampir menyerupai seperti ucapannya orang yang tengah dalam keadaan mabuk yang ada.
Lah kalau digambarkan tadi orang ini sudah mau tenggelam karena terlena dengan hal duniawi yang ada, dalam keadaan yang semacam ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali jalan yang memang sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Rasulnya Allah Ta'ala. Rasulnya Allah Ta'ala. Nadhoman ini menjelaskan bahwa ketika orang itu terlena dengan duniawiyah, oleh Kiai Nadim digambarkan seakan orang ini sudah tenggelam di tengah lautan yang ada. Ketika orang itu tenggelam di tengah lautan, orang ini akan sulit untuk bisa mencari selamat dari tenggelam itu. Orang itu ingin beramal dengan duniawiyahnya juga nggak akan mungkin mampu karena sudah keadaan kritis, jelas akan meninggal karena tenggelamnya tadi yang ada. Saat-saat semacam ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kecuali berpegang terhadap aturan syariatnya Allah Ta'ala, berpegang terhadap apa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi dan Rasulnya Allah Ta'ala tadi, oleh kanjeng Nabi yang ada. Hadis yang tadi, yang diutarakan tadi yang ada, ini termasuk bisa kita pakai pegangan terhadap hal duniawiyah tadi yang ada. Intinya, nadhoman ini kita diingatkan oleh Kiai Nadim ini, jangan terlena, ojo gawok ambek kebiare donya. Terlena lan gawok ambek kebiare donya ini akan menjadikan kamu terjerumus ke banyak masalah, ke banyak kesalahan tadi yang ada. Karena di hadis lain di kanjeng Nabi sampai dawuh itu, ada kan dawuhnya kanjeng Nabi, aslu kulli khotiatin hubbud dunya. Sumber banyak kesalahan itu ketika orang itu kesemsem wong iki kemaru ambek donya brono. Terlena dengan duniawiyah, gawok ambek kebiari donya, ini sumber banyak kesalahan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan. Karena itu hati-hati betul, jangan terlalu terlena, ojo nemen kesemsem ambek duniawiyah tadi. Agar bisa ini, bagaimana? Kamu harus kuat yakin donya brono sing ono ini. Satu, yakin bahwa donya brono iki pasti mudah hilang. Mudah hilang. Umpama contoh, ketika kamu nemen terlena, nemen kesemsem ambek duwe sepeda motor anyar umpama. Jadi tukono sepeda anyar ambek wong tuwa wis koyok-koyok wis nemen senenge wis gampangan. Saya katakan tadi duniawiyah itu pasti mudah hilang, mudah sirna. Ketika kamu ditakdir pangeran wong tuamu oleh rezeki, kamu kemudian dibelikan sepeda motor baru. Ketika sudah mendapatkan sepeda motor baru, saya katakan tadi duniawi ini akan mudah hilang, akan mudah hancur. Karena tadi nilai kesenanganmu adalah sepeda baru yang ada. Ngerasakno sepeda anyar, kamu paling hanya beberapa hari. Mungkin paling lama hanya 1 minggu atau mungkin hanya 1 atau 2 minggu. Rasa seneng sepeda anyar mang wis hilang wis entek. Kenapa? Karena barunya sepeda sudah nggak ada, sudah hilang. Itu nilainya. Hal dunia pasti mudah sirna. Kalau kamu ingat ini, maka
kamu ndak akan begitu nemen oleh terlena, gak akan begitu nemen oleh kesemsem ambek donya brana mang, donya brana sing ana. Udah, kemudian selanjutnya nadoman berikutnya watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wahtara'u azu ban fadila. Saya ulangi, watruk minal azwaji man masa'adat fi ta'atin wahtar azu ban fadila. Watruk lan ninggalno sapa sira minal azwaji saking pira-pira bojo man ing wong masa'adat kang ora iso bantu, ora iso nulungi sapa man fi taatin ing dalem taate wahtar lan milya sira azuban ing bujang fadilan ingkang luwih utama. Qauluhu dawe Nadim utawi dawe Nadim utruk lafat utruk iku fi'lu amrin fi'il amar minat tarki saking masdari lafat at-tarki. Wa qaulan utawi dawe Nadim man masa'adat rupane dawu man masa'adat man utawi huruf man iku maf'ulun maf'ul iku maf'ulu utruk maf'uli lafat utruk wa malan taima iku nafiyatun nafi wa qauluhu minal azwaj lan utawi dawe Nadim minal azwaj iku bayanun dadi bayan liman kedune lafat man. Maksude ai utruk tegese ninggalo sira ayyuhal murid wong kang ngarepake dalan akhirat litorikil akhirati marang dalan akhirat minaz zaujati saking pira-pira bojo imro'atan ing wadon sing latu saidu kang ora iso nulungi sapa imro'ah ka ing sira ala taati la ing atase taat marang Gusti Allah taala. Wal muradu lan tekan den karepake bihadzal baiti lan ikhlas bait iku ma perkara kala kang dawuhake ing Mas Abu Sulaiman ad-Darani sing dawuhe Abu Sulaiman ad-Darani az-zuhud utai zuhud fin nisa ing dalem masalah wong wadon iku ayahtaro yento milih sapa wong almar'ata ing wong wadon aduna kang ala kang elek mungkin elek wajah utawa rupane awil yatimah utawa wadon yatimah alal mar'ati ngalano ing atase wadon al jamilati kang ayu wasarifati lan kang banget mulyani. Qaulu taidawi Nadim azuban rupane lafat azuban uzuban ya bidomil aini kan diwaca dhamma aini azuban bisa uzuban bisa ai utruk dase ninggalno sira an nikah ing rabi wa qaulan taidawi Nadim fadilan rupane lafat fadilan iku ainal azubata dase sedune bujang iku kotakunu terkadang ana apa azubah ana iku fadlun iku afdhalul utama minan nikah timbang saking nikah sebab li annal mar'ata karena wong wadon iku kotakunu terkadang ana sapa mar'ah ana iku saghilatan ketungkul sibuk anillahi ninggalake saking Gusti Allah. Berarti fayakunu mongko ana apa tarkun nikah ninggalake nikah iku minaz zuhdiyan iku minaz zuhdi saking zuhud fahtar mongko milya sira ing tarkun nikah. Lal muradul lan tekan den karepake bi qauli klan dawuhe Nadim wahtar ila akhir marang akhire dawuh nadom iku ma barang asaro kang wisara sabab Abu Sulaiman ilahi marang mamang bi qauli klan dawuh Abu Sulaiman ma utawi barang sagola kang nungkulake apa ma kaing sira anilai saking ninggalake Allah taala min ahlin bayani saking keluarga bojo wa malin lan harta benda wa waladin lan anak berarti iku fawa mongko tema sagola mang alaika melarati ngatasi sira iku masumun den paitu to den cacat
Wa bi qaulan klan dawi Kiai Nadim aidon as-sabru tai sabar. As-sabru tai sabar anhunna sangking nisa iku khairun luwi api minas sabri timbang sangking sabar alaihinna melarati ngatasi nisa. Wasablan tai sabar alaina ngatasi melaratani nisa iku khairun luwi api minas sabri timbang sangking sabar alan nari ngatasi siksa neraka. Alan nari ngatasi siksa neraka. Kelanjutannya nadoman tadi, tinggalkan wahai orang-orang yang menempuh perjalanan untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Tinggalkan dari istri-istri kamu perempuan yang mungkin tidak bisa menolong kamu untuk bisa lebih beribadah, lebih taat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadoman ini tadi, pengertian nadoman ini oleh Kiai Nadim diambil dari pengertian dawuh dari Abi Sulaiman Ad-Darani tadi. Abi Sulaiman Ad-Darani berpendapat sifat zuhud terhadap perempuan yang ada, maka orang yang zuhud itu akan bisa memilih perempuan yang mungkin nilainya lebih rendah, perempuan yang mungkin keadaan yatim piatu, daripada memilih perempuan yang cantik parasnya, yang mulia kedudukannya yang ada. Kenapa? Karena perempuan yang mungkin keadaan yatim tadi, atau perempuan yang parasnya tidak begitu menarik atau tidak cantik, ini akan bisa menolong taatnya dia, ibadahnya dia ke hadirat Allah Ta'ala, daripada mungkin perempuan yang parasnya cantik atau pangkatnya yang mulia yang ada, pangkat mulia yang ada. Itu pengertiannya nilai zuhud terhadap perempuan tadi. Kalau tidak bisa memilih yang semacam ini, maka tadi kemudian nadoman berikutnya wakhtar uzuban fadila. Kalau tidak bisa mendapatkan perempuan yang bisa menolong untuk ibadah, untuk taat yang ada, maka pilihlah membujang tadi. Kalau saya ngarani pilih jomblo ae. Apa jomblo mungkin nilainya lebih baik daripada menikah adanya. Kenapa? Ketika perempuan tadi yang akan kita nikahi umpama itu malah ndadekno laline kita nangine Allah Ta'ala. Ketika dihadapkan dengan ini, maka tidak menikah itu nilainya akan lebih baik. Ada zuhud di situ. Ada zuhud di situ. Tapi ingat tadi, kemudian Imam Abi Sulaiman Ad-Darani juga mengingatkan lagi, apapun yang menjadikan kamu jauh dari Allah Ta'ala, baik itu perempuan, harta benda, anak, maka perkara itu, apapun itu, hal yang sangat membahayakan bagi dirimu yang ada. Berarti intinya Abi Sulaiman Ad-Darani tadi kemudian memberikan isyarah bahwa apapun yang menjadikan kamu terlena jauh dari Allah Ta'ala, baik itu perempuan, istri tadi, harta benda, atau anak, ini keseluruhannya adalah hal yang sangat membahayakan bagi kamu. Hal yang sangat menjadikan kamu hina, tercela adanya. Padahal tadi, ketika kita hidup di dunia, tidak mungkin kita lepas dari harta tadi. Maksudnya ketika kita hidup di dunia, mau tidak mau kita harus memikirkan duniawiyah. Kita harus bisa mengambil dunia ini secukupnya bagi kita yang ada, minimal harus itu. Kemudian ketika kita hidup di dunia pun, keluarga ini kadang di satu sisi yang ada adalah
akan menjadi nilai pangkat yang tersendiri yang bisa dicapai ketika kita ingin kehadirat Allah Ta'ala. Di sisi lain mungkin keluarga tadi atau istri itu akan bisa membahayakan kalau memang tidak bisa menolong untuk kamu lebih mendekatkan diri kehadirat Allah Ta'ala. Tapi di sisi lain keluarga ini atau perempuan tadi atau istri ini bahkan akan bisa menolong kamu untuk bisa mendapatkan nilai pangkat tersendiri nanti di sisi Allah Ta'ala. Karena itu kemudian Abi Sulaiman Ad-Darani memberikan penjelasan lagi, sabar menghadapi perempuan atau sabar untuk tidak berhubungan dengan perempuan ini luwih apik daripada sabar menghadapi kejelekan-kejelekan perempuan. Sabar menghadapi kejelekan-kejelekan perempuan ini nilainya lebih baik daripada sampean sabar betah kena siksa neraka. Di sini Abi Sulaiman Ad-Darani memberikan isyarat, ketika kamu bisa sabar menghadapi istri kamu yang ada, umpama besok-besok kamu menikah, umpama bisa menghadapi tabiat istri kamu, sejelek apapun istri tadi, kamu sabar bisa menghadapi, kemudian kamu bisa mendidik istri tadi, ini malah nilainya akan lebih baik. Lebih baik. Karena perkara yang paling berat sampean kuat, sampean sabar nalika menenang neraka, kecemplung neraka, kena panasin neraka. Nggak akan mungkin ada orang yang kuat menghadapi siksa neraka yang ada. Pengertiannya istri tadi atau perempuan bagi kita orang laki-laki ini ada dua pilihan tadi, sama dengan harta benda. Di satu sisi mungkin bisa menjadikan madorot ketika kita tidak bisa mentarbiyah, mendidik istri kita yang ada dengan baik. Tapi di sisi lain istri itu akan bisa menolong kita untuk bisa mendapatkan satu pangkat tersendiri di sisi Allah Ta'ala. Karena jelas ada juga kan ada, kalau nggak salah ya hadisnya Nabi kan bersabda ada. Nabi bersabda bahwa ada dosa yang dosa ini tidak akan bisa hilang, dosa ini tidak akan bisa diampuni Allah Ta'ala kecuali bisa diampuni dengan ketika orang itu merasa susah, merasa sumpek, besok apa yang harus dimakan untuk keluarganya yang ada. Jadi dari hadis ini ada ketika manusia itu melakukan dosa, dosa ini tidak akan bisa diampuni kecuali bisa diampuni gara-gara orang itu merasa susah apa besok yang harus dimakan oleh keluarganya yang ada. Jadi mikir ambek nyusahi mencari nafkah untuk keluarga, mikir tok iki lho iso nglebur dosa, sing dosa iki nggak bisa dilebur dengan amal-amal yang lain yang ada. Jadi kan di satu sisi yang ada keluarga tadi, istri, bahkan anak yang ada, ini di sisi lain bisa menjadi penolong kita yang ada. Tapi di sisi lain memang akan bisa menjadi ancaman tadi. Dari penjelasan ini maka tadi karena itu di nadomannya begitu. Kalau memang kamu tidak bisa mencari mendapatkan perempuan yang bisa menolong ibadah kamu, menolong taat kamu, maka pilihan yang baik ya memang jomblo, bujang. Tapi ini bukan pilihan yang terakhir, bukan. Berarti kita disuruh pertama apa? Ya kita memang disuruh untuk bisa mencari tadi. Jadi nadoman ini berpengertian apa? Dalam diri kita harus memang ada usaha untuk mendapatkan jodoh yang jodoh ini sudah disiapkan Allah Ta'ala.
Kita kan juga diperintah untuk iman, yakin bahwa jodoh ini juga memang dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika mau melangkah untuk bab perjodohan yang ada, alangkah baiknya sebelum kamu melangkah ini, kamu pasrahkan dulu perkara ini kehadiran Allah Ta'ala dengan cara kamu istikharah. Perjalanan yang akan kamu tempuh ini apakah memang benar-benar baik untuk diri kamu, baik munggu Allah Ta'ala tadi. Ketika mau melangkah untuk perjodohan, itu sangat baik kamu harus ada istikharah dulu. Ketika memang dirasa yakin sudah bahwa keputusan untuk menikah yang ada ini adalah hal yang baik, bismillah, melangkah. Kemudian selama perjalanan membangun rumah tangga ini, terus dalam hati kamu harus ingat untuk bisa menjaga rumah tangga ini. Kamu sebagai laki-laki harus punya rasa tanggung jawab melindungi istri kamu. Ketika kamu punya anak, bisa melindungi juga anak-anak yang ada. Jangan sampai ketika kamu sudah berkeluarga, ingin melindungi anak, ingin melindungi istrinya yang ada, tapi kemudian melanggar aturan-aturan syariat yang ada. Ini yang akan menjadi bahaya. Kalau kamu posisi seorang laki-laki, suami harus bisa bertanggung jawab ini. Kemudian kamu harus bisa mendidik istri kamu dan anak-anak kamu untuk bisa berpegang teguh terhadap syariat Islam, untuk bisa memperbanyak amaliyah-amaliyah atau ibadah-ibadah yang ada. Itu caranya. Kalau kamu posisinya adalah perempuan sebagai seorang istri dari seorang laki-laki yang ada, maka kamu harus bisa menjadi istri yang baik tadi. Kamu harus bisa menjadi perempuan atau seorang istri yang bisa menolong terhadap suaminya, terutama dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, taat nang Allah Ta'ala. Berarti harus bisa menjadi istri yang sholihah tadi. Dari ini, kalau kamu perempuan yang mungkin umur kamu sudah umur yang menjelang kecukupan untuk berumah tangga, hendaknya kamu banyak mencari referensi, mencari keilmuan tentang bab masalah istri yang sholihah, perempuan yang sholihah itu yang bagaimana. Kamu banyak baca mungkin kisah-kisah atau cerita-cerita dari seluruh istri-istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu juga bisa memperbanyak hazanah dengan cara membaca cerita-cerita perempuan-perempuan yang berada di balik tokoh-tokoh yang berhasil yang ada. Karena orang laki-laki ketika dia berhasil dalam bidangnya yang ada, ini tidak menutup kemungkinan di baliknya itu karena ada perempuan-perempuan yang kuat. Ketika ada seorang laki-laki sukses dalam bidangnya, ini pasti di balik itu ada perempuan kuat juga yang mendukung laki-laki ini. Entah itu ibunya, entah itu juga istrinya tadi yang ada. Dua orang ini pasti yang membantu terhadap seorang laki-laki ketika orang laki-laki mendapatkan keberhasilannya yang ada. Jadi kalau kamu posisi seorang suami, laki-laki yang nanti akan menjadi suami, maka bagaimana bisa bertanggung jawab ketika kamu berkeluarga terhadap istri, terhadap anak yang ada. Juga tanggung jawab kehadiran Allah Ta'ala perihal istri kamu dan anak-anak kamu yang ada. Posisi ketika kamu perempuan yang nanti akan statusnya menjadi istri seseorang, maka kamu juga harus bisa membekali diri dengan hazanah tadi, keilmuan bagaimana perempuan yang sholihah itu.
ketika perjodohan ini terjadi ini, suami atau laki-laki tadi bisa memahami apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri. Kemudian istri tadi juga menyadari posisi sebagai istri agar bisa menjadi yang solihah tadi, yang terbaik pada suaminya, maka perjodohan ini pasti akan langgeng nilainya. Perjodohan ini pasti akan mendapatkan nilai derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Suami istri ini tadi, bahkan mungkin keluarga yang ada nanti di akhirat mungkin akan menjadi percontohan keluarga yang keseluruhan anggotanya bisa bareng-bareng nuju marang surga ni Gusti Allah. Itu nilainya. Terus, mari terus dilanjutkan nadhaman berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li salamatid dunya khisalu arba'in kufrun lijah lil qaumi mun akatajula. Apa lagi? Li salamatid dunya khisalu arba'in kufrun lijah lil qaumi man ukatajhula wa takuna min saibil anasi aisan wali saibi nafsika lil anasi badila. Li salamati dunya iku kedue slamete urip donya iki, slamete ana ing dalam donya iki hisalu arba'in utawi ana pira-pira pakerti kang papat. Ufrun rupane siji ngapura, li jahlil qaumi marang bodho-bodhone kaum, li jahlil qaumi marang bodhone kaum. Man uka loro nyegah sira, man uka nyegahi sira, nyegahi sira tajulan ing oleh ora ngerteni, ing oleh bodoni. Tajulan ing oleh bodoni utawa ing oleh ora ngerteni mang. Wa takuna lan ana sapa sira, wa takuna lan ana sapa sira iku min saibil anasi, wa takuna lan ana sapa sira min saibil anasi saking pira-pira peparinge pira-pira menungsa iku ayisan wong kang pegot, wong kang putus asa, wong kang pedhot. Wali saibi nafsika lan marang pira-pira peparinge awak dhewe sira lil anasi marang pira-pira menungsa liya iku badilan wong kang ngerahake kekuatane. Hadanil baitani utawi kilah bet loro iku makhudani den alap karone min qauli Hatim al-Asam saking dawe Hatim al-Asam. Wa dzalika lantai mengkono keterangan dawe Hatim al-Asam iku annau setune kelakuan iku lamma qala tatkalane dawuh lahu marang Hatim al-Asam sopal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rupane dawuh ngene, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, mas salamatu minat dunya, ma iku apa assalamatu tai aran keselamatan minat dunya saking dunya brana iki. Qala dawuh sapa Hatim al-Asam, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, la taslam ora bakal iso slamet sira minat dunya saking dunya hatta yakuna sehingga ana iku maka satane sira apa arba'u hisolin papat pira-pira pakerti.
taghfiru rupane siji ngapura sira lil qaumi marang kaum jahlahum ing bodhone utawa ing ora ngertine kaum watamna ulan iso nyegah sira jahlaka ing bodhone sira ora ngertine sira anhum saking kaum. Nomor 3 tabdulan ngerahake sira wa tabdulan nyerahake sira lahum marang kaum saibaka ing peparing sira wa takunulan ana sira min saibim saking peparinge kaum iku aisan wong kang putus wong kang pegot. Faida kunta mongko lamun ana sira iku hakadha kaya mengkono arba'u khisalin memiliki 4 khisal tadi ya salim ta mongko slamet sapa sira mongko slamet sapa sira. Qauluhu utawi dawike Nadim manaka lafat manaka manuka tadi iku ma'tufun dan atofake manuka iku ma'tufun dan atofake ala ghufrun ing atase lafat ghufrun bihadfil atifi kelan buang huruf atofi. Wa qaululan utai daike Nadim tajhula iku ai antajula yen to ora ngerti utawa yen to bodho apa sira alai ing atase kaum ai tastakhifa tegese amrih ngentengake sira utawa ngina sira bim klan kaum bisatmi kelawan maituni kelawan nyacate wanah wilan sepadane asatmi min af'alil juhalai saking pira-pira penggaweane pira-pira bodho. Wa huwa lan utawi tajhulama iku mansubun dan waca nasab bi'an kelawan an sing mahdhufatin kang den buang. Wa huwa lan utawi lafat tajhula aidon halimali ku fi ta'wili masdarin wa huwa lan utawi lafat antajul mang aidun halimali fi ta'wili masdarin dalam nakwili masdar iku mansubun yang diwaca nasab au majrun dodjer li anna man akrona sutune lafat man awau iku muta'addi li maf'ulaini marang maf'ul loro wal maf'ulu sani lan maf'ul keduanya iku imam mansubun ana kalane nasab au majrun to majrur bimin kelawan huruf min kama fil misbah kaya keterangan di dalam kitab al misbah kamus al misbah au majrulin ta diwaca jar bi an kelawan an kama fis sihah kaya ing dalam kitab as-sihah wa nasbul fi'li lan utawi nasabe fi'il bi an kelawan al mahdhufat kang den buang fi misli hadza ing dalam sepadani kilabet iku sadun jarang sing la yuqasu ora ana kiasane apa alaihi nasbul fi'li man indal basriyina ing dalem mungge ulama Basrah wa kiyasin lan bangsa kias indal kufiyina ing dalem mungge ulama kufi waman lan wong wafaqo kang nyocoki sapa manhum ing al-kufiyin mang kakolim kaya dawe kufiyin murhu masyaallah pati kakek tore murhu apa ya itu apa ya hak ya ya hak kok jim hak balik hak itu insyaallah ini sorry apa binasbi ya hak ayo hak ya benar ya benar ini kakolim kaya ucapan iku win murhu yahfaroha mur perintah sira hu ing wong
yahfaro hale ngeduk sapa wong ha ing perkara ha ing tanah kama binas bi yahfaro kelawan nasopi lafat yahfaro aimur tesi perintah sira ing wong bi yahfaro gambare klan yen to ngeduk sapa wong ha ing tanah ha ing makbaro wa qalim lan kaya dawe kuwiyin khud alisa qabla ya khudaka khud ngalapoto nyekelo sira alisa ing maling qabla ya khuda ing dalem sadurunge yen to nyekel sapa maling ka ing sira ai qabla ya khuda segese ing dalem sadurunge yen to nyekel sapa maling ka ing sira qaulu taidai nadi matakun lafat watakun iku binasbian kelawan diwaca nasab bi anna kelawan bi an kelawan an mudmiratin kang den simpen jawazan hali wenang wa walan lafat watakuna iku fi ta'wil masdar ing dalam nakwili masdar iku ma'dhufun den atohna ala gufrun ing atase lafat gufrun aidon halim alim qauluhu min saibil anasi iku manane iku ai atoim sagese saking pira-pira peparinge anasima wa walan taisib iku bi fathis sini kelan diwaca fathah sine al muhmalati kang ora ana titike wala naslan lafat anas iku bi sukunil yai kelawan den waca sukun yai lil wasni krana wazan wa aslan utai asali lafat anasi ya imang iku mutahadikun harokat bit tasdid kelan diwaca tasdid wa tahfi lan diwaca enteng wa walan tai anasi iku jam'u insiun jamai lafat insiun kama fil qamus kaya ing dalam qamus au jam'u insan utawa jamai lafat insan aidon halim alim berarti fatakun mongko nopal ya uyai iku wadon dadi iwat ganti minan nun saking nun kama fisiha kaya ing dalam kitab as-siha qalu aisan utawi dawuh nadim aisan iku ai koniton dise wong kang pegot angas wa qalu badilan taidawi ke nadim badilan iku ai mu'dian dise wong kang aweh iswamina ai alwasoya sudah. Kemudian nadoman lagi dua nadoman yang ada dari lisalamat untuk agar kamu bisa selamat di dunia ini harus ada 4 sifat yang ada. Harus ada 4 sifat yang ada. Kamu lapang dada terhadap orang lain, mudah memaafkan terhadap kesalahan atau mungkin kebodohan orang lain yang ada. Kemudian yang kedua, kamu punya sifat bisa mencegah diri kamu tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap orang lain bodoh dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kamu tidak punya sifat tomak, arep-arep peparingi orang lain, tapi sebaliknya kamu mempunyai sifat loman terhadap orang lain. Ketika ada 4 sifat ini berada pada kamu, maka kamu hidup di dunia ini pasti akan menuju keselamatan di dunia ini. Dua nadom ini, 2 bait ini diambil dari jawabannya Hatim Al-Asham ketika Hatim Al-Asham bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam mazhab yang ada. Ketika Sewali Hatim bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab Hambaliyah. Di sini Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Hatim Al-Asham, wahai Abu Abdurrahman, lakopnya Hatim Al-Asham, apa yang bisa menjadikan selamatnya orang dari duniawiya ini atau ketika hidup di dunia ini?
Ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya semacam ini, Hatim Al-Asam kemudian menjawab, wahai Abu Abdillah, atau maksudnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kamu tidak akan bisa selamat di kehidupan duniawi ini sampai kamu bisa memiliki 4 sifat yang ada. Pertama, kamu bisa memiliki sifat lapang dada, kamu bisa memaafkan, memaklumi kesalahan atau kekurangan orang lain yang ada. Jadi sifat yang pertama, ketika kamu hidup di dunia ini, hatimu iki kudu jembar. Hati kamu kudu sing jembar, hati kamu bisa memaafkan kekurangan atau bahkan mungkin kesalahan atau bahkan mungkin kebodohan orang lain yang ada. Yang kedua, kamu bisa mencegah diri kamu sendiri dari menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, ataupun meremehkan orang lain. Jadi dalam pergaulan setiap harinya yang ada, ketika kamu bertemu dengan orang lain, teman lain yang ada, maka harus ada 2 sifat tadi. Hati kamu harus lapang, bisa memaafkan kekurangan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa berusaha sekuat tenaga, ucapan kamu, tingkah laku kamu, jangan sampai menyakiti orang lain atau bahkan mungkin meremehkan, merendahkan orang lain. Kemudian ketiga dan keempat sifat yang ada adalah kamu jangan sampai punya sifat tomak, arep-arep pawewehe pemberian orang lain. Hindari betul ini. Tapi sebaliknya kamu harus punya sifat loman, dermawan terhadap orang lain. Kalau kamu punya sifat ini, maka urip dunya pasti selamat. Jadi ojo tomak dengan pemberian orang lain. Sebaliknya kamu harus punya sifat dermawan, loman terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Lah agar kamu tidak tomak terhadap orang lain, karep-arep pawewe pemberian orang lain, caranya bagaimana? Caranya ketika bab duniawiyah kamu harus punya pekerjaan sendiri, kamu harus punya penghasilan sendiri, meskipun tidak banyak. Seperti kan yang di ada makalah misalkan entah itu dari sahabat, salah satu Waroziin kalau nggak salah, ketika kamu menghendaki duniawiyah, ya gerakkan kaki tanganmu untuk mencari duniawiyah tadi. Maksudnya ketika kamu ada keinginan untuk bisa mengambil secukupnya duniawiyah, ya memang harus gerak kaki tangan kita, keahlian kita gerakkan agar kita mendapatkan rezeki yang memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kita diperintah iman, yakin bahwa rezeki itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Memang. Tapi rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala tadi, oleh kita manusia, harus kita jemput dengan usaha yang ada. Lah, cara kita usaha untuk mendapatkan rezeki ya dengan tadi. Kita gerakkan kaki tangan kita gerakkan keahlian kita terhadap bidang yang ada, Pak, insya Allah di situ rezeki sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita ada usaha, pasti usaha kita akan diberi nilai keberhasilan oleh Allah Ta'ala. Itu kalau kita bicara tentang masalah rezeki yang ada. Jadi intinya, kalau kamu ingin ada keselamatan di dunia ini, harus ada 4 sifat tadi.
Ketika kamu berteman, bergaul dengan orang banyak, harus punya sifat tadi. Hati kamu harus lapang dada, bisa memaafkan kekurangan kesalahan orang. Kemudian selama kamu berteman dengan orang banyak tadi, kamu harus bisa menjaga diri, ucapan kamu, tingkah laku kamu, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai merendahkan atau meremehkan orang lain. Kemudian harus punya sifat lagi tadi, kamu jangan sampai punya sifat tomak, arep-arep pemberian orang lain. Sebaliknya kamu harus punya sifat loman untuk bisa memberi terhadap orang lain. Ketika 4 sifat ini ada pada diri kamu, selama kamu hidup di dunia, dimanapun kamu hidup, insya Allah kamu akan mendapatkan keselamatan, bahkan kamu akan mendapatkan nilai kemuliaan dari Allah Ta'ala dalam kehidupan kamu yang ada. Wa minha ay al-wasayatisa, kelanjutannya wasiat berikutnya akan kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita mulai dari awal tadi sampai akhir ini diiringi hidayah Allah Ta'ala, sehingga kajian ini bisa menghasilkan kemanfaatan, barokah dan keselamatan bagi kita di dunia, terutama nanti di akhirat. Al-hadiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'alna biha min 'alil ilmi dhahira wa batina tasna bi watika salihin في دنيانا وأخرانا على السلام. اللهم صل على المسلمين وعافنا المسلمين ولا تأخذنا المسلمين وقنا يا مسلم سبيل الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا اجتنابه والنبي ما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علوما نافعة كثيرا برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.